Alhamdulillah allazi jalal Quran hudal linas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Amma ba'du, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa zallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Wa zalalna, dan kami naungi, alaikum kalian, al-ghamama dengan awan. Zalna, dan kami turunkan, alaikum kepada kalian, al-manna, yaitu manna, wasalwa, dan salwa. Kulu, dan makanlah, min thayyibati ma razaqnakum, dari makanan yang baik-baik yang telah kami berikan kepada kalian. Wa ma zalamuna, dan tidaklah mereka menganiaya kami, walakin kanu anfusahum yazlimun, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Yang sebelumnya kan ada peringatan. Ayat sebelumnya ada teguran. Ayat sebelumnya ada yang kena punishment, ada kena murka, berang, marah, ya. Kemudian sekarang dihilangkan, ditiadakan dan dihapuskan. Dihapuskan. Kemudian Allah kembali mengingatkan terhadap mereka. Ini masih rangkaian tentang cerita Bani Israel. Ya. Nikmat-nikmat yang diberikan kepada mereka sangatlah banyak. Kemudian karunia kepada mereka sangatlah banyak. Termasuk para nabi dan rasul itu diberikan kepada mereka. Kemudian karena mereka ada yang ikut, ada yang tidak, ada yang mengimani, ada yang tidak. Bahkan ingin melihat langsung kan kemarin tuh. Ingin lihat Allah langsung kan. Ternyata akhirnya Allah marah kepada mereka. Disambarlah mereka dengan petir. Nah sekarang mengingatkan kembali kepada mereka bahwa limpahan nikmat Allah itu sangat banyak yang diberikan Allah kepada mereka. Salah satunya ya, disebutkan di sini wazolana alikumul ghamam. Ghamam awan. Ternyata Allah kirimkan nikmat. Salah satunya adalah awan. Ini bukan awan seperti awan biasa yang penuh dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, lebih indah, lebih semerbak, dan lebih baik. Termasuk dari segi pemandangannya. Wah, bagus sekali awan pemandangannya itu. Itu di dalam tafsir-tafsir seperti itu. Bahkan ada riwayat dari Ibnu Abbas pernah mengatakan bahwa awan tersebut lebih sejuk dan lebih semerbak baunya daripada awan biasa. Awan inilah yang Allah ya datang dengan memakainya seperti apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah 210. Tiada yang mereka nantikan pada hari kiamat melainkan datangnya Allah dalam naungan awan dan malaikat. Awan inilah yang mana para malaikat datang dengan membawanya dalam perang Badar juga. Bukan saja diberikan kepada orang Bani Israel. Dan waktu perang Badar pun ketika kaum muslimin ya butuh kesejukan ya spot dari Allah Subhanahu wa taala, Allah kirimkan naungan berupa awan dan kami turunkan kepada kalian juga selain daripada al-ghamam ada al-manna. Ahli tafsir berbeda-beda pendapat dengan maksud al-manna. Misalnya
Ali ibnu Abu Tolhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa manna ini turun pada mereka ya, di pohon-pohon. Lalu mereka menaikinya dan memakannya dengan sepuas-puasnya. Ahli tafsir yang lainnya, Mujahid misalnya, mengatakan bahwa manna ini adalah suatu getah. Dan itu luar biasa menjadi suatu anugerah juga mereka. Ikrimah mengatakan manna ialah suatu makanan yang diturunkan oleh Allah kepada mereka seperti hujan gerimis. Sejuk jadinya, sejuk. Ada juga mengatakan ya tentang manna ini, hai Musa, bagaimanakah kami dapat hidup di sini tanpa ada makanan? Maka Allah menurunkan manna kepada mereka. Ya, dan manna itu turun, lalu terjatuh. Itulah ada yang mengatakan zamjabil. Ya, yaitu jahe. Qatadah mengatakan bahwa manna itu turun di tempat mereka berada, seperti turunnya salju. Bentuknya lebih putih daripada susu dan rasanya lebih manis daripada madu. Ini pendapat-pendapat ini punya alasan. Kita terima semuanya. Kita terima semuanya. Bahkan manna ini turun kepada mereka mulai dari terbitnya fajar hingga matahari terbit lagi. Jadi seorang dari mereka mengambil sekedar apa yang cukup bagi keperluannya di hari itu. Apabila ia mengambil lebih dari itu, maka manna menjadi busuk dan tidak tersisa. Jadi jan akok ketika itu, kalau akok wa rakus itu bahkan menjadi busuk. Kan tetapi bila hari yang ke-6 tiba, yaitu hari Jumat, maka seseorang mengambil kebutuhannya dari mana untuk hari dan hari besoknya. Nah, mengingat hari besoknya adalah hari Sabtu, karena hari Sabtu merupakan hari libur mereka, tiada seorang pun yang bekerja pada hari itu untuk penghidupannya. Hal banyak lagi, ada yang mengatakan minuman, ada jenis-jenis makanan, madu terutama, ada hujan gerimis, ada air yang menyejukkan apabila diminum. Ya. Ada juga Wahab ibnu Munabbih pernah ditanya mengenai manna. Ia menjawab bahwa manna adalah roti lembut seperti biji jagung atau seperti dedak. Kemudian masalah salwa. Manna wasalwa. Nah, disebutkan, ada yang mengatakan bahwa salwa adalah sejenis burung yang mirip dengan burung samani yang biasa mereka makan. Ada juga riwayat yang lain bahwa jenis burung seperti burung yang kelak ada di surga. Bentuknya lebih besar daripada burung pipit atau sama dengannya. Ada juga. Qatadah mengatakan bahwa salwa adalah sejenis burung yang berbulu merah yang datang digiring oleh angin selatan. Seorang lelaki dari kalangan mereka menyembelih sebagian darinya dalam kadar yang cukup untuk keperluan hari itu. Dan apabila telah melampaui batas dalam pengambilannya, maka daging burung itu membusuk. Sama dengan yang tadi. Kemudian di ayat yang ke-60, dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya. Lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Lalu memancarlah darinya 12 mata air. Sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya. Ya, lado gitu, sampai masing-masing mereka itu. Makan dan minumlah rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kalian berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. Artinya apa? Fasilitas diberikan oleh Allah. Nikmat diberikan oleh Allah. Karunia sangat banyak. Rizki melimpah ruah. Nah,
Kalau kondisinya seperti itu, jangan sampai kita mengingkari nikmat Allah tersebut. Artinya apa? Harus pandai bersyukur. Siapakah mereka orang yang miskin terus? Orang tidak pandai bersyukur. Tidak bersyukurnya seseorang artinya mengingkari nikmat-nikmat dan karunia yang telah diberikan. Baik sejak dulu termasuk pada zaman Nabi Musa oleh Bani Israel sampai kepada umat Nabi Muhammad, umat terakhir. Asalkan tidak mensyukuri nikmat artinya kufur nikmat, maka dikategorikan mereka adalah melakukan kerusakan di muka bumi. Jadi di halaman yang keempat, makna yang dimaksud dengan ayat sebelumnya yaitu kami perintahkan mereka untuk memakan rizki yang telah kami berikan kepada mereka dan hendaklah mereka beribadah kepadanya seperti pengertian yang terdapat di dalam surah Saba ayat yang ke-15. Makanlah oleh kalian dari rizki yang dianugerahkan Tuhan kalian dan bersyukurlah kalian kepadanya. Negeri Saba. Dan kata-kata Saba ini juga ada dijadikan nama surat. Surat Saba. Buka saja surah An-Nahl dari ayat pertama sampai ayat terakhir pasti akan ketemu begini. Wa doroballahu masalan qaryatan kanat aminatam mutmainnah. Itu di awalnya itu. Dan kami membuat dan dia Allah membuat suatu perumpamaan. Ada tuh. Ada ya. Suatu negeri di mana negeri tersebut, kota tersebut, kampung tersebut, ya, negeri tersebut adalah kanat aminatan mutmainnah. Aman, aminatan, aman, mutmainnah, tentram dan nyaman. Kemudian rizquha rogoda min kulli makan. Diberikan dan dilimpahkan rizki dari berbagai makan, tempat, sudut dan penjuru. Tapi apa yang terjadi? Faka parot bi an umillah. Penduduk suatu negeri tadi mengingkari nikmat Allah, tidak mensyukuri nikmat Allah, fa'azaqahallah libasal ju'. Akhirnya Allah mendatangkan pakaian kelaparan kepada mereka. Akhirnya lapar mereka, susah mereka, peceklik datang juga, kepayahan akhirnya mereka. Kenapa? Karena keingkarannya, karena kufur nikmatnya dan tidak syukur atas nikmat yang diberikan kepada mereka yang ada di negeri tersebut. Apa bedanya dengan kita misalnya di Indonesia? Kalau tidak pandai bersyukur kita semua yang ada di Indonesia ini, tunggulah saat Allah akan mendatangkan lebih susah dan payah lagi. Nah itu. Makanya jangan mengikuti apa yang mereka lakukan. Dan sudah Allah berikan perumpamaan suatu negeri yang aman, yang tentram, ya, nyaman, rizkinya dari mana-mana, sumber daya alamnya luar biasa. Tetapi kalau kufur nikmat, maka tunggulah Allah mendatangkan azab, siksa, kelaparan, peceklik, dan lain sebagainya. Kemudian di surah Saba tadi ayat 15. Akan tetapi mereka Bani Israel menentang dan kafir. Sehingga jadilah mereka orang-orang yang menganiaya dirinya sendiri. Padahal mereka telah menyaksikan dengan ya mata kepalanya sendiri semua tanda kebesaran Allah. Dan itu sangat nyata dan jelas. Dan fakta, ya. Fakta, bukan juga asumsi. Mujizat-mujizat yang juga pasti nyata untuk memberikan jera dan kesadaran bagi mereka. Tetapi mereka juga masih dalam keingkaran dan penentangan mereka. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.